Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang masih menyertai kita sehingga kita masih diberi waktu dan kesempatan beribadah melalui live streaming pada hari ini. Adik-adik, seperti biasanya, sebelum ibadah mulai, kakak akan memperkenalkan kakak-kakak guru di sini yang akan menemani adik-adik dalam beribadah. Sebagai liturgis, saya sendiri, kakak Kori, ada penggerak lagu, kakak Sri dengan kakak Kurniawati. Pelayan firman kita ada kakak Ferry dan kantoria ada kakak Tawi dan kakak Matius. Yang mengiringi kita sebagai pemusik ada kakak Agal dan kakak Reski. Dan juga ada kakak-kakak tim multimedia yang setiap minggu selalu setia menemani kita. Adik-adik, setiap hari Tuhan memberikan berkat-berkat baru buat kita. Di antaranya ada hari baru, di mana matahari selalu bersinar menyinari alam semesta. Dan itu semua patut kita syukuri. Untuk itu adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita bersuka cita, kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, sampai saat ini kita semua masih beribadah di rumah. Kita semua pasti sudah merindukan untuk hadir di gereja, untuk beribadah di gereja, atau untuk datang bersekolah minggu. Tentu adik-adik tahu semua ya apa sebabnya? Ya karena hari ini atau sampai saat ini virus corona atau penyakit corona masih ada. Untuk itu adik-adik, kakak selalu menghimbau untuk adik-adik selalu menjaga kesehatan. Rajin cuci tangan, rajin mandi 2 kali sehari, rajin makan minum yang sehat, dan juga tidur atau istirahat yang cukup. Nah adik-adik, walaupun kita jauh satu sama lain, adik-adik ada di rumah ataupun di tempat lain, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tetap mempersatukan kita. Untuk itu adik-adik, mari dengan sukacita kita memuji memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami.
Adik-adik, kita sering melakukan pelanggaran. Kita sering melukai hati kedua orang tua kita, mama papa kita, oma opa, kakak adik maupun orang-orang lain. Terlebih menyakiti hati Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu Banyak Perbuatan. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, mari kita dengarkan berita anugerah dari Mazmur 85 ayat 10. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang. Adik-adik, dengan penuh sukacita, mari kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru. Terambil dari Hakim-Hakim 3 ayat 15a. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yaitu Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya, kita akan membaca Mazmur secara bersama-sama. Mazmur 18 ayat 7a. Jadi kita sama-sama membaca Mazmur 18 ayat 7a. Kita mulai. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Alkitab adalah sumber kehidupan bagi umat-umatnya yang percaya. Dari dalamnya kita bisa mengetahui cerita mulia tentang Tuhan Yesus. Untuk itu adik-adik, mari kita angkat pujian dengan menyanyikan lagu Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Mari adik-adik, kita tunduk kepala, kita mau berdoa karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur terima kasih yang tak terhingga kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau selalu baik kepada kami. Hingga pada saat ini kami diberikan waktu yang indah untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Bapa di surga, kuasai kami di dalam mendengar, menyimak akan firman-Mu saat ini. Berkati Kakak Ferry Tuhan yang akan membawakan cerita firman Tuhan.
Berkati kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkannya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ada baiknya adik-adik sekolah minggu untuk duduk dengan tenang, mempersiapkan Alkitabnya, bahkan tidak mengganggu yang ada di kanan, di kirinya jika bersama-sama dengan kakak atau adik-adiknya dalam beribadah. Baiklah, adik-adik sekolah minggu boleh menatap layar televisi atau layar handphonenya untuk menyimak cerita firman pada pagi hari ini. Kakak akan mulai bercerita. Bangsa Israel sangat bersuka cita memasuki tanah Kanaan di bawah pimpinan Bapak Yosua. Bangsa Israel sangat bersyukur karena Tuhanlah yang setia menyertai mereka sekalipun mereka tidak setia kepada Tuhan. Namun di tanah Kanaan, bangsa Israel kembali berbuat jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan sangat sedih melihat hal ini. Mereka menyembah patung-patung, dewa-dewa. Mereka tidak meminta petunjuk lagi kepada Tuhan, tidak membawa persembahan kepada Tuhan, dan tidak memohon bantuan lagi kepada Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, oleh kehendak Tuhan mengajak orang-orang Amon dan orang-orang Amalek untuk menjadi sekutunya, menyerang orang Israel sampai kalah. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Baik itu membangkitkan penyelamat bagi orang Israel, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin. Adik-adik sekolah minggu, 18 tahun lamanya orang Israel takluk kepada Eglon, Raja Moab. Mereka membayar pajak, membayar upeti kepada Eglon. Ehud seorang yang kidal. Ehud biasanya bertugas mengantarkan upeti orang Israel ke Raja Eglon. Ehud kemudian membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Pedang itu diletakkan di dalam pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia bertemu Raja Eglon. Adapun Raja Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud menyampaikan upeti kepada Raja Eglon, disuruhlah pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi Ehud tinggal dan berhenti di daerah dekat Gilgal. Ehud kembali menghadap Raja Eglon dan berkata, "Ada pesan rahasia yang kubawa untukmu, tuanku Raja." Lalu Ehud lagi berkata, "Ada firman Allah yang kubawa untukmu, tuanku." Lalu bangunlah Raja dari tempat duduknya.
Ehud mengulurkan tangan kirinya, dicabutnya pedang dari paha kanannya, dan ditikamnya ke perut raja. Lemak menutupi mata pedang itu, dan pedang itu tidak dicabut dari perut raja. Lalu keluarlah Ehud lewat pintu belakang. Tiba-tiba datanglah hamba-hamba Raja Eglon melihat, tetapi pintu kamar terkunci. Lalu mereka berkata, pasti Raja Eglon lagi buang air kecil. Mereka menunggu, tapi raja tak membuka pintu. Mereka mengambil kunci, membuka pintu, dan tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Ehud kemudian meloloskan diri menuju pegunungan Efraim. Ditiupnyalah sangkakala, lalu turunlah Ehud bersama orang-orang Israel dari pegunungan itu dan berkata, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Dan pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang Moab. Semua orang yang tegap, yang tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Adik-adik sekolah minggu, apabila kita berseru kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan, pasti Tuhan bermurah hati akan menolong kita dan membebaskan kita seperti yang dilakukannya kepada bangsa Israel terhadap orang-orang Moab. Adik-adik sekolah minggu, hanya melalui Tuhan saja kita semua manusia boleh terlindung dari kejahatan. Hari ini cerita kita terambil dari kitab Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai 30. Apabila kita berseru, maka Tuhan akan senantiasa menolong kita. Itulah cerita kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita sudah mendengarkan cerita bahwa satu-satunya pertolongan hanyalah kepada Tuhan. Mesti kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Adapun nas persembahan kita hari ini terambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan. Sambil persembahan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu
Bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, bersyukur, mari 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 bersyukur karena Tuhan baik. Adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita berdoa syafaat dan berdoa syukur untuk persembahan kita. Kita tenang, kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena kasih, penyertaan, pemeliharaan, bahkan pimpinan Tuhan tetap nyata berlaku bagi kami semua, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan telah memberkati kami anak-anak sekolah minggu boleh beribadah, meskipun kami beribadah di rumah karena COVID-19 masih ada. Tapi kami yakin dan percaya dimanapun anak-anak sekolah minggu berada, Tuhan tetap ada bersama kami dan menolong kami semua. Terima kasih buat kebenaran firman yang boleh kami dengarkan melalui cerita firman. Dan biarlah setiap anak-anak sekolah minggu selalu berseru dan memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu di tingkatan kelas. Mulai dari anak indria, anak kecil, anak besar, anak remaja. Tuhan sertai, lindungi, berkati, pimpin keberadaan kehidupan mereka semua. Berkatilah dalam kegiatan mereka di rumah di masa wabah COVID-19. Kasih Tuhan memeliharakan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang boleh berulang tahun, boleh menikmati penambahan usia anak kekasih Jericho. Terima kasih Tuhan atas penambahan usia ini. Tuhan memberkati kehidupannya ke depan, memberkati pertumbuhan perkembangannya, dan memberkati masa depannya. Kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka mencari nafkah, memelihara, melawat anak-anaknya. Berkati juga semua guru-guru sekolah minggu yang Tuhan pakai di dalam pelayanan setiap hari Minggu. Kiranya Tuhan tetap menguatkan, memampukan, memberikan kekuatan, kesehatan agar terus melayani di SMGT Jemaat Mamuju. Kami juga mau datang berdoa Tuhan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan dan berikan kepadamu dapat dipakai untuk pelayanan SMGT Jemaat Mamuju sampai ke cabang-cabang. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih terjangkit virus corona. Kami percaya Tuhan akan memberikan obat, memberikan vaksin agar sesuai dengan rencana pemerintah bulan Desember 2020 atau Januari 2021 obat ataupun vaksin boleh diberikan, dan kami percaya bangsa dan negara kami semua dibebaskan dari wabah COVID-19. Sehingga kami boleh kembali beribadah seperti sedia kala, bertemu dengan guru-guru sekolah minggu, bertemu dengan teman-teman sekolah minggu. Bapa yang ada di dalam surga, seluruh kehidupan kami serahkan dan percayakan kepadamu.
Bagi anak-anak sekolah minggu yang mungkin ada yang sakit, berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan, pulihkan, angkat sakit penyakitnya. Bapa yang ada di dalam surga, inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, setiap hari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kasih Tuhan selalu baru buat kita. Untuk itu adik-adik, mari kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sayangi kami, terima kasih Tuhan. Kure sumanga puang, kure sumanga puang, puang mantau damasekan, kure sumanga puang. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita semua bangkit berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Adik-adik, terima kasih kita sudah beribadah. Mengakhiri ibadah kita hari ini, kita sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang tinggi di awan, ku selam laut yang dalam, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau
terbang tinggi di awan. Ku selam, 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 selam laut yang dalam. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Dah.